guys, welcome back to BMTC channel. Oke, hari ini kita bakalan sharing tentang penyakit kronis yang bernama kemalasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy this video. Oke, mungkin banyak banget dari kita yang punya impian besar, tapi ngapa-ngapain males. Jangankan untuk memulai mencapai impian itu, ngapa-ngapain aja kita males. Menurut aku ada dua kemungkinan untuk hal tersebut. Yang pertama, mungkin kamu sedang tertidur, artinya kamu sedang bermimpi. Namanya tidur, kamu nggak akan bisa menghasilkan apa-apa, artinya kamu cuma bisa mimpi. Dan menurut aku resultnya udah pasti nanti. Kemungkinan kedua ialah mungkin kamu itu takut banget sama yang namanya kegagalan. Dan menurut aku ini juga resultnya akan nanti. Namanya kamu gak mulai apa-apa. Mungkin emang kamu gak akan gagal, tapi kamu juga gak akan berhasil karena kamu sama sekali gak mulai apapun. Menurut aku akan jauh lebih baik orang yang bodoh tapi rajin daripada orang yang pintar tapi malas. Karena ada satu quote yang mengatakan, pengkerdilan terkejam ialah pikiran yang cemerlang diperbudak oleh tubuh yang malas. Artinya, saat kamu belum lelah pun, kamu udah pilih untuk istirahat. Jawaban spontan yang aku bisa kasih, definitely kerjaan kamu akan numpuk. Dan kalau kita mau jabarin, yang pertama, ketika kita sedang menumpuk yang namanya pekerjaan, sebenarnya kita cuma kayak kasih obat analgesik reda nyeri. Karena mungkin saat itu kamu akan merasa tenang, tidak ada pekerjaan, tapi setelahnya kamu hanya akan buat masalah baru, yakni penumpukan dari kerjaan tersebut. Dan mau gak mau kamu pasti harus menyelesaikan pekerjaan itu. Dan nanti secara psikis kamu akan stres. Kenapa? Karena kamu udah lihat kerjaannya numpuk banget. Dan ketika kamu stres secara psikis, maka pekerjaan kamu lakukan tidak akan maksimal. Dan saat kamu nggak maksimal menyelesaikannya, maka akan terjadi penurunan dari kualitas kinerjamu. Dan saat itu pun mungkin bisa jadi itu nggak cuma menjadi penurunan, tapi bahkan menjadi sama sekali tidak berkualitas. Ada pepatah yang mengatakan, waktu adalah uang. Dan memang waktu adalah uang. Karena saat kamu menunda pekerjaan tersebut, sebenarnya kamu sedang membuang yang namanya peluang dan uang. Dan yang paling parah, ketika kamu sudah menambahkan variabel lain sebagai pendukung dari kemalasanmu. Kamu menambah variabel yang namanya mood atau faktor mood ke dalam kemalasan tersebut. Seolah-olah kamu menjadikan dia menjadi pembenaran dari kemalasanmu. Dan saat kamu udah biasa dan membiasakan diri dengan kemalasan itu, maka kemalasan itu akan mendarah daging di dalam tubuh. Hal yang perlu kita ingat, gak semua orang peduli dengan mood kita. Kitalah yang harus bertanggung jawab untuk mengatur mood tersebut. Kita yang harus nge-burn atau nge-build up mood itu menjadi mood yang positif. Sehingga mood itu dapat kita gunakan untuk meneruskan kerjaan yang udah kita mulai. Memang kalau kamu memilih menjadi seseorang yang gak malas atau rajin, kamu gak pasti mendapatkan reward sebuah kesuksesan. Tapi satu hal yang pasti kamu dapatkan yaitu sebuah peluang. Peluang untuk menjadi sukses. Dan segala kesuksesan itu dimulai dari sebuah peluang. Dan sekarang aku mau nanya ke kalian, gimana caranya seseorang bisa sampai ke lantai 2 kalau dia nggak menapaki yang namanya tangga pertama? Tapi please kalian jangan jawab dengan lift, karena kalau kalian jawab dengan lift, aku bakalan bilang seorang Alicia Graves Otis yang merupakan seorang pioner yang pertama memperkenalkan lift dengan dibuat dari sebuah derek pada tahun 1853. Menurut aku dia adalah seorang yang sangat rajin. Kenapa? Karena kalau dia nggak rajin, dia nggak akan mungkin menemukan alat yang seperti itu. Dan dia juga nggak akan mungkin berpikir bagaimana caranya untuk mempermudah proses naik ke lantai 2. Tapi karena Alicia Graves Otis adalah seorang yang rajin, akhirnya
Namanya terkenang dan dia adalah seorang pioner yang pertama memperkenalkan lift pada tahun 1853 tersebut. So, kita harus stop yang namanya kemalasan. Kita harus stop nambahin variabel-variabel lain sebagai alasan pembenaran atas kemalasan kita. Karena saat kita stop yang namanya kemalasan, kita akan dipercaya dari sisi keon-timean atau dari sisi tepat waktu. Dan kepercayaan tersebut pastinya akan mendekatkan kita pada sebuah kesuksesan. Yakni, kamu bisa aja berpeluang mendapatkan nilai terbaik dari teman-temanmu. Kamu juga bisa berpeluang tamat kuliah tepat waktu, atau mungkin bahkan lebih cepat dari waktu yang udah ditentukan. Kamu juga mungkin aja berpeluang mendapatkan kualitas terbaik dari teman-teman sekerjamu. Dan hal tersebut pastinya akan membuat kamu lebih mudah untuk dipromosikan. Atau mungkin aja kamu berpeluang untuk mendapatkan kolega-kolega bisnis terbaik dengan deal-deal yang fantastik. Dikarenakan mereka melihat keon-timeanmu dalam mengerjakan portofolio yang ingin mereka dapatkan darimu. Atau mungkin sebagai pengusaha, ketika kinerjamu sangat optimal, kamu bisa aja meningkatkan penghasilanmu. Dan pastinya akan sangat banyak pintu-pintu berkat yang sudah Tuhan bukakan untuk kamu, para pejuang penumpas kemalasan. Ketika kita menunda pekerjaan dan butuh refreshing, sehingga kita mungkin pergi jalan-jalan dengan teman, atau mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong dengan teman, chit-chat, atau bahkan kita scrolling sosial media teman-teman kita. It's fine, gak ada masalah kalau kamu mau melakukan hal itu. Tapi sebaiknya kamu melakukannya setelah pekerjaanmu berhasil kamu tuntaskan. Karena saat kamu belum berhasil menuntaskan kerjaanmu, sebenarnya setelah kamu bersenang-senang atau mungkin kamu katakan refreshing, kamu akan kembali ke dunia nyata di mana kamu pasti akan stres untuk mengerjakan kerjaan yang udah kamu tunda itu. Dan semuanya menurut aku hanya akan membuang-buang waktu saja. Tapi alangkah lebih baik ketika kamu udah menyelesaikan pekerjaanmu terlebih dahulu dan kamu akan melanjutkannya dengan refreshing. Hal itu akan sangat lebih nyaman karena kamu udah gak punya beban saat kamu refreshing. Tapi mungkin ketika memang pekerjaan kamu membutuhkan sebuah inspirasi, kamu boleh sih ngelakuin sesuatu hal yang merupakan refreshing untuk mencari inspirasi tersebut. Tapi kamu gak boleh bikin variabel mencari inspirasi tadi sebagai pendukung dari alasan kemalasanmu. Dan mungkin aku nggak tahu apakah itu adalah sebuah kemalasan atau mungkin kamu memang benar-benar pengen cari inspirasi. Hanya kamu yang dapat menjawab pertanyaan tersebut di dalam hatimu. Ketika kamu benar-benar membutuhkan sebuah inspirasi, kamu akan tahu itu memang adalah sebuah kebutuhan. Tapi ketika kamu menggunakan alasan untuk mencari inspirasi sebagai pendukung dari kemalasanmu, kamu hanya akan membohongi dirimu sendiri. Oke, cara menumpas kemalasan. Aku akan bagi ini menjadi 6 bagian. Yang pertama, kamu coba untuk membiasakan dirimu on time atau tepat waktu. Even mungkin saat kamu membuat sebuah janji, rekanmu tidak tepat waktu. Tapi cobalah untuk menjadi orang yang tepat waktu apapun alasannya. Karena kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu gak perlu nuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Yang kedua, kamu bisa merencanakan tugasmu berdasarkan prioritas. Kamu bisa susun dari yang paling kamu prioritasin. Dan yang ketiga, kamu bisa tentukan sendiri deadline dari tugasmu tersebut tanpa harus atasanmu yang menentukan waktunya. Kamu bisa menentukannya secara mandiri. Yang keempat, kamu bisa membuat target-target yang ingin kamu capai setelah tugasmu itu selesai. Yang kelima, kamu harus disiplin melakukan tugas-tugas tersebut berdasarkan schedule yang sudah kamu tentukan. Dan yang keenam, kamu harus berani menolak kegiatan-kegiatan yang tidak produktif yang sebenarnya hanya akan menghabis-habiskan waktumu saja. Ingat guys, kemalasan hanya akan membuat kita tidak akan berpindah dari tempat di mana kita berada. Dan pastinya
akan menjauhkan kita dari yang namanya kesuksesan. Dan menunda-nunda pekerjaan pastinya akan membuat kita memiliki masalah yang baru, yakni menyelesaikan pekerjaan yang sudah menumpuk. Itu aja sharing aku hari ini tentang penyakit kronis yang bernama kemalasan serta suka menunda-nunda pekerjaan. Aku harap kita semua dapat menumpas yang namanya kemalasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Okay guys, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Okay, thank you so much for watching and I will see you on my next video. Bye!